to center ring. Right hand over the top by Lewis. Left hook by Lewis. Golota goes down. Bagi Anda generasi tahun 90-an ataupun awal 2000-an, pasti tidak asing dengan nama Andrew Golota. Petinju Polandia ini memang layak dilabeli sebagai salah seorang superstar tinju di masa itu, karena hampir setiap pertarungannya selalu menarik perhatian para pecinta tinju ataupun berbagai media olahraga. Sayangnya, ia disorot bukan karena prestasi ataupun penampilan apiknya di atas ring tinju, melainkan karena beragam ulah kontroversial, tindakan kotor dan brutal yang selalu ia pertontonkan di hampir seluruh pertarungannya. Di masa itu, Golota memang dikenal sebagai petinju yang akan melakukan berbagai macam cara untuk menyakiti lawannya, tak peduli hal tersebut melanggar aturan tinju. Ia tercatat pernah menggigit leher seorang Samson Pouha pada tahun 1995, sengaja membenturkan kepalanya ke arah Daniel Nicholson pada tahun 1996, serta 2 kali didiskualifikasi ketika berhadapan dengan Riddick Bowe akibat berulang kali memukul ke arah kemaluan. Ia juga dituding sebagai penyebab kerusuhan Madison Square Garden pada tanggal 11 Juli 1996, di mana ofisial dan pendukung Riddick Bowe serta Golota terlibat bentrok dan tawuran yang berawal dari pelanggaran yang berulang kali yang dilakukan oleh Andrew Golota. Hal inilah yang membuat siapapun petinju yang akan menghadapi Golota di masa itu selalu was-was dan bahkan takut akan kebrutalan serta kekejaman seorang Andrew Golota. Namun kekejaman Golota ini akhirnya luntur ketika berhadapan dengan petinju asal Inggris, Lennox Lewis. Di tangan petinju kelahiran Besham ini, keganasan Golota nyaris sirna dan hanya menjadi bulan-bulanan seorang Lewis. Golota pun akhirnya dibuat bertekuk lutut dan tak berdaya, hingga akhirnya ia bertobat dan tidak lagi menyakiti lawannya usai pertarungannya menghadapi Lennox Lewis tersebut. Penasaran bagaimana cerita dan keseruan pertarungannya? Untuk itu, pada edisi kali ini kami mengajak Anda sekalian untuk mereview kembali pertarungan antara Andrew Golota versus Lennox Lewis yang digelar pada tanggal 4 Oktober 1997 di Atlantic City, New Jersey, Amerika Serikat. Pertarungan antara Andrew Golota versus Lennox Lewis pada tanggal 4 Oktober 1997 adalah laga perebutan sabuk gelar WBC kelas berat. The challenger, Andrew Golota. From East London, England, the two-time world heavyweight champion and reigning WBC heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Laga ini merupakan laga pertahanan kedua bagi Lewis usai memenangkan gelar WBC dari Oliver Mekel pada tanggal 7 Februari 1997 lewat TKO di ronde kelima dalam sebuah pertarungan tinju yang sangat kontroversial sepanjang sejarah. Kami menyebutnya sangat kontroversial karena dalam laga tersebut Mekel yang 3 tahun sebelumnya pernah mengalahkan Lewis dengan TKO di ronde kedua secara tiba-tiba di saat laga memasuki ronde keempat. Ia tidak mau melepaskan satu pukulan pun meski terus digempur oleh seorang Lewis. He's an emotional guy. He's a strange guy. Fighting back. You know, it's almost, you know, if he had a bad cut, they'd bring the doctor up to check him out. It's almost like maybe they should bring the doctor up and maybe something's wrong. Maybe they need a psychologist to come up to the ring. There he goes. That's what I'm looking for. Find out what's going on. Mills Lane is asking, do you want to fight? Dan ketika ronde keempat berakhir, Mekel tidak mau kembali ke sudutnya dan hanya berjalan mengitari ring sambil menangis. Hal yang sama terus dilakukan oleh Mekel di ronde kelima.
yang membuat wasit memilih untuk menghentikan pertarungan dan memberikan kemenangan TKO bagi Lennox Lewis. The winner and now a two-time WBC heavyweight champion of the world, Lennox Lewis. Lewis pun akhirnya kembali menyandang gelar WBC setelah 3 tahun sebelumnya harus kehilangan gelar tersebut usai kalah TKO di ronde kedua dari petinju yang sama, yakni Oliver Michael pada tanggal 24 September 1994. Lewis unbeaten, remember, after 25 fights. Oh, he's got him. Oh, Lewis walked into a right hand, and the referee has decided it's all over. My goodness, what an upset, and Lennox Lewis's career must now be in tatters. Oliver. Sebelumnya, Lewis telah berhasil mempertahankan gelar tersebut sebanyak 1 kali pada tanggal 12 Juli 1997 usai lawannya Henry Akinwande didiskualifikasi di ronde kelima. Atlantic City Convention Center. We've had another disqualification. Yep, I was just about to get them. There you go. Sementara itu bagi Andrew Golota, laga ini adalah laga pertama bagi dirinya usai didiskualifikasi untuk kedua kalinya secara beruntun akibat melakukan pelanggaran yang sama, yakni memukul ke arah kemaluan saat berhadapan dengan Riddick Bowe pada tanggal 14 Desember 1996 atau hanya berjarak sekitar 10 bulan dari laga tersebut. Saat itu, Golota menempati ranking pertama WBC dan posisinya tidak terpengaruh dengan 2 kekalahan beruntunnya dari Riddick Bowe. Lewis mengambil inisiatif untuk memulai serangan terlebih dahulu hingga membuat Golota harus bertahan dan hanya sesekali membalasnya dengan serangan balik. Starting off with the jab. 1 menit setelah laga berjalan, Lewis berhasil membuat Golota tersudut. Berawal dari pukulan jab kiri yang sudah menjadi ciri khasnya, Lewis berhasil melepaskan pukulan kombinasi kanan dan kiri keras yang membuat Golota harus bergeser ke sudut ring. Keputusan Golota ini ternyata justru hanya menjadi bumerang baginya, karena Lewis langsung melakukan serangan bertubi-tubi hingga membuat Golota jatuh tersungkur. Golota masih mampu bangkit, namun ia terlihat kehilangan keseimbangan. And he is extremely wobbly as he gets up. Dan ketika laga dilanjutkan, Lewis langsung melakukan serangan bertubi-tubi yang mengakhiri perlawanan seorang Andrew Golota. Not a lot of time, but he has absolutely nothing as Lewis pounds him to the... Dan Golota pun akhirnya dinyatakan kalah KO di menit pertama detik ke-35 ronde pertama. Usai pertarungan tersebut, Golota sempat mengalami kejang-kejang di ruang ganti dan berhenti bernapas serta kehilangan denyut nadi selama 30 detik. Namun nyawanya berhasil diselamatkan setelah dilakukan resusitasi kardiopulmoner dan kemudian dilarikan di rumah sakit. Sialnya lagi, Golota juga dikenai denda sebesar $5.000 karena terbukti melakukan suntikan lidokain sebelum pertarungan. Setelah pertarungannya menghadapi Lennox Lewis ini, keganasan serta kekejaman Golota di atas ring tinju langsung hilang sama sekali, walaupun masih terus melakukan beragam tindakan kontroversial. Golota terkadang mendadak menolak untuk melanjutkan pertarungan dengan beragam alasan yang sulit dimengerti. Golota kemudian harus menjadi korban keganasan Mike Tyson pada tanggal 20 Oktober tahun 2000, di mana saat itu Golota dikabarkan mengalami patah rahang dan geger otak. Setelah itu, prestasi Golota terus menurun hingga membuat namanya secara perlahan mulai meredup.
Golota akhirnya menutup karirnya di atas ring tinju pada tahun 2013 di usia 45 tahun setelah mengalami 3 kekalahan beruntun. Sepanjang karirnya, Golota bertarung sebanyak 52 kali dengan 41 kemenangan serta 9 kekalahan, dengan 33 diantaranya diraih dengan cara KO. Begitulah cerita bagaimana Lennox Lewis mengakhiri kebrutalan serta kekejaman Andy Golota di atas ring tinju. Walaupun tindakan Lewis ini berujung pada hancurnya karir Golota, namun setidaknya Lewis telah berjasa menyelamatkan para petinju kelas berat di masa itu dari keganasan serta kekejaman seorang Andy Golota.